Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kesekian kalinya viral video Bahar Smith ditolak ketika akan mengisi, apa itu namanya, kajian. Bukan kajian ya, kalau Bahar Smith itu majelis caci maki. Jadi ini ada sebuah video, ya, Bahar Smith ditolak ketika akan mengisi majelis caci makinya kaum muslimin. Dan menurut informasi ini terjadi di Manado, ya. Coba kita lihat videonya kaum muslimin. Ceramahnya Habib Bahar bin Smith ditolak di Manado, teman-teman ya. Di Manado, Habib Bahar di situ akan melaksanakan ceramah, kemudian ditolak oleh beberapa masyarakat di situ, teman-teman. Menolak kajian Habib Bahar bin Smith ya. Inilah yang menjadi salah satu sebab kemarin saya ditolak di tanah kelahiran saya. Saya bilang, coba panggil ketua-ketua ormas yang mereka bilang mau hadang saya, mau bakar saya, mau bunuh saya di bawah itu. Tolong panggil ke atas. Saya bilang, saya putra Manado. Saya punya ayah dilahirkan di Manado. Saya punya abah ditanam dikubur di Manado. Saya punya kakek dikubur di Manado. Saya punya nenek dikubur di Manado. Saya punya umi orang Minahasa Tenggara. Saya datang kemari untuk hadir haul acara saya punya apa. Nah, akhirnya ini mereka ormas-ormas ini bilang, kalau begitu kami serahkan ke Pemprov. Nah, yang saya aneh, orang Pemprov ini lebih nyolot, lebih pengen mulangin kita daripada mereka. Itu bukan aneh, Bahar. Bukan aneh. Harusnya ente yang mikir. Ya, sudah ditolak ormas. Ya, kemudian jadi polemik. Ya, jadi pro kontra. Kemudian diserahkan ke Pemprov. Lah, Pemprov sendiri malah lebih kejam. Lebih pengen mengembalikan Bahar daripada ormas tersebut. Lebih nyolot daripada ormas tersebut. Harusnya Bahar mikir, kenapa bisa seperti itu? Kan seperti itu, Har. Ya, introspeksi diri. Kenapa kok bisa ormas nolak? Ya, kemudian jadi kesroh, diserahkan ke pemerintah provinsi. Ternyata pemerintah provinsi malah lebih pengen mulangin Bahar Smith. Artinya apa? Bahar Smith itu ditolak di tanah kelahirannya. Nggak diterima. Karena apa? Bukan tanpa alasan. Karena ceramah ente itu isinya provokasi, isinya caci maki, isinya menghujat orang, pemerintah dihujat juga. Ya, orang-orang yang nggak sejalan dengan pemikiran Bahar dihujat juga. Coba, kiai yang nggak sejalan dengan Bahar Smith disebut apa? Kera-kera bersorban. Hah? Apa itu, Bahar? Ya, harusnya kamu mikir. Dan kejadian seperti ini selalu berulang sebenarnya kaum muslimin ya. Pernah kita bahas, Bahar Smith ditolak di Cianjur, tidak diberikan izin oleh lurah Cianjur. Kemudian apa? Bahar Smith mencak-mencak, bukannya introspeksi diri. Ya coba kalau Bahar Smith itu ketika ceramah yang disampaikan qala Allah, qala Rasul, qala sahabah, qala ulama, menyampaikan tentang bahaya syirik, keutamaan tauhid, bahaya bid'ah, keutamaan sunnah, menjelaskan mana syirik, mana tauhid, mana sunnah, mana bid'ah, mana taat, mana maksiat. Itu nggak akan diperlakukan seperti itu, Bahar. Ya, kalau ente berdakwah dengan benar, ya, maka adapun yang menolak Bahar, penolakannya tidak seperti itu. Coba lihat para asatidz salafi. Ya, mereka bukan nggak ditolak, bukan tidak ada yang menolak, ada yang menolak. Cuma yang menolak mereka itu adalah orang-orang yang nggak bener. Coba lihat, ya, yang melakukan penolakan terhadap kajian asatidz salafi. Ya, kerjaannya majelisnya dangdutan, ya, di kuburan minta-minta, mengerjakan amalia-amalia bid'ah. Ya. Jadi kalau ditolak dengan orang-orang seperti itu, nggak ada masalah. Lah ini pemerintah menolak. Coba lihat para asatidz salafi, nggak ada pemerintah menolak.
Ya, semua kajian yang dibubarkan oleh ormas, ya, kajian-kajian salafi yang ditolak dibubarkan oleh ormas, semuanya diberikan izin oleh pemerintah, nggak ada yang ditolak. Cuma ormas-ormas yang nggak jelas yang melakukan penolakan, ya, yang mereka anti dengan tauhid, anti dengan sunnah. Mereka senang dengan kesyirikan, senang dengan kebid'ahan. Tapi kalau Bahar ini kan ditolak karena kerjanya memang ceramahnya caci maki. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin ya. Ini video dari channel dakwah populer. Kita melihat teman-teman ya, memang gaya bicaranya Habib Bahar bin Smith ini ketika berceramah, ceramahnya, gaya bicaranya, gaya ceramahnya kasar, kemudian gaya ceramahnya yaitu lantang teman-teman ya. Tetapi mungkin ada sebagian orang yang menilai bahwa ini tidak pantas teman-teman, karena ceramah yang harus disampaikan ya untuk diterima oleh orang itu berdakwah dengan cara yang lembut ya. Atau mungkin kalau bisa dikatakan kalau memang tipe orangnya menyampaikan dakwah secara tegas, ya sampaikanlah dengan ketegasan gitu teman-teman. Karena kita bisa membedakan antara ketegasan kemudian antara kasar, ini ranah yang berbeda teman-teman. Tegas bukan berarti kita harus mengucapkan dengan kata-kata yang kotor ya. Kita tegas bukan berarti kita menyampaikan atau mungkin ceramah dengan kata-kata yang kasar teman-teman ya. Karena tegas dalam arti ya, dalam arti secara umum teman-teman ya, tegas kita harus bisa menilai mana yang benar, mana yang salah ya. Kita tidak istilahnya abu-abu teman-teman ya. Ketegasan harus tegas ya, bukan berarti kalau kita menyampaikan secara tegas maka kita harus dengan kata-kata yang kasar. Nah, berbeda dengan sebagian orang penilaian ceramahnya Habib Bahar bin Smith ini teman-teman ya, dinilai ada beberapa kata-kata yang mungkin dianggap sebagai kata-kata yang kasar, kemudian kata-kata yang gampang sekali mengucapkan kata-kata yang tidak pantas gitu, apalagi di depan umum. Nah, disinilah banyak orang yang menyimpulkan bahwa ceramah ini tidak pantas oleh sebagian masyarakat tertentu dan harus ditolak ya. Nah, kaum muslimin, memang kalau orang yang akalnya sehat, akalnya waras, apalagi orangnya cerdas, mereka pasti akan menilai bahwa ceramah Bahar itu yang nggak ada gunanya. Isinya ya cuma caci maki. Nggak ada ilmunya. Mana ceramah Bahar yang menyebarkan ilmu? Nggak ada. Nggak ada. Kalau ceramah isinya kan cerita, ndawir. Kalau nggak ndawir ngeritik pemerintah. Ya. Kalau nggak ngeritik pemerintah ya ngeritik orang-orang yang nggak sejalan, nggak sepemikiran dengan Bahar Smith. Yang nggak sejalan, nggak sepemikiran dengan para Habib Ba'alawi. Ya. Pokoknya kalau orang yang akalnya sehat dan waras, apalagi orangnya cerdas, mereka pasti mereject ceramah-ceramah Bahar. Menolak ceramah-ceramah Bahar. Ya. Beda lagi kalau para mukibin. Kalau mukibin ya memang sudah termakan oleh doktrin-doktrin para Habib Ba'alawi. Jangankan sekedar mendengarkan Bahar caci maki menghujat pemerintah ya. Mereka dijadikan jongos saja mau kaum muslimin ya. Asalkan masuk surga, karena mereka sudah termakan doktrin. Kalau sudah cinta sama Habib, surga sudah. Memang selama ini mereka didoktrin seperti itu oleh para Habib Ba'alawi ya. Nggak perlu baca kitab ini, nggak perlu baca kitab itu, nggak perlu ini, nggak perlu ibadah itu. Cukup cinta kepada zuriat Nabi saja masuk surga tanpa hisab. Seperti Bang Maman itu, ceritanya Bang Maman. Tukang kacang, ahli maksiat, sholatnya berantakan, ya, bisa masuk surga tanpa hisab. Karena apa? Cinta sama Habib. Karena cinta sama Habib masuk surga tanpa hisab, meskipun ahli maksiat, meskipun ibadahnya berantakan. Ya, memang doktrin-doktrin para Habib Ba'alawi seperti itu. Jadi nggak heran kalau para mukibin itu melihat Bahar Smith yang seperti itu, mereka tetap cinta sama Bahar Smith. Karena apa? Mereka pengennya masuk surga instan. Nggak perlu capek-capek ibadah, nggak perlu belajar, nggak perlu pinter. Ya, nggak perlu pinter. Karena apa? Belajar sama Habib yang bodoh saja
diperintahkan. Bahkan itu lebih utama daripada belajar dengan kiai yang alim. Apalagi belajarnya hanya kepada 10, 20, atau 30, atau 40, atau 50 kiai yang alim. Nggak ada bandingnya. Belajar dengan satu Habib yang bodoh, itu perbandingannya sama dengan belajar dengan 70 kiai yang alim. Jadi belajar dengan Habib yang bodoh itu saja diperintahkan. Bahkan belajar dengan 50 kiai yang alim, 50 ulama, itu nggak sebanding dengan belajar dengan satu Habib yang bodoh. Makanya para mukibin, meskipun melihat para Habib Ba'alawi itu kerjanya ndawir, nggak jelas, kerjanya nipu umat, ya tetap cinta. Karena sudah termakan doktrin-doktrin dari para Habib Ba'alawi. Mudah-mudahan mereka segera sadar kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.